Oke, teman-teman. Kadang kalau saya ngopi bersama teman-teman sama pendaki, hal yang paling menarik untuk dibahas adalah seputar misteri atau horor tentang penampakan hantu yang ada di gunung. Nah, kalau teman-teman bertanya, hantu apa saja sih yang sering diceritakan para pendaki? Ya, saya akan merangkum hantu-hantu yang umum diceritakan oleh kebanyakan pendaki dan menjelaskan seperti yang saya dengar dari orang-orang tua zaman dulu ya. Tapi sebelumnya perlu teman-teman tahu kalau ini bukan dari pengalaman saya karena saya tidak pernah melihat hantu yang akan saya sebutkan di sini. Tapi hantu-hantu yang akan saya bahas ini berdasarkan dari kisah banyak pendaki, terlepas apakah mereka bohong atau hanya berhalusinasi ya. Saya tidak tahu teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman. Hantu yang pertama yang konon sering dilihat para pendaki adalah memedi. Nah, sebenarnya memedi ini seringkali menjadi sebutan yang umum untuk semua jenis hantu atau makhluk yang menakutkan. Jadi berdasarkan dari cerita orang zaman dulu, memedi sendiri konon mempunyai kemampuan yang dapat mengubah wujud menjadi apapun. Misalnya berubah wujud menjadi pendaki wanita ketika di gunung, jadi anak kecil, kadang juga berwujud menjadi bayangan yang menakutkan dan juga menyeramkan. Nah, konon umumnya memedi muncul ketika matahari nyaris atau baru tenggelam. Nah, itulah kenapa kalau menjelang waktu petang, pendaki zaman dulu itu kadang memilih untuk berhenti dulu atau memilih cepat-cepat mendirikan tenda di tempat yang aman dan juga nyaman, teman-teman. Hantu yang kedua yang konon sering dilihat dan diceritakan para pendaki adalah wewedon, yakni hantu wanita berkain putih yang identik dengan penggambaran kuntilanak. Kadang juga dikaitkan dengan penampakan pocong. Hantu ini memang disinggung dalam naskah Jawa kuno, yakni Kakawin Sena, dan pernah disinggung juga di beberapa karya sastra Jawa kuno lainnya. Jadi, banyak pendaki yang mengaku pernah melihat penampakan wewedon secara samar di antara ranting-ranting pepohonan saat melakukan pendakian pada malam hari dan ketika sinar bulan menerangi, teman-teman. Bahkan kadang sekilas terlihat saat tidak sengaja tersorot oleh senter ya dan hilang secepat kedipan mata gitu. Jadi tersorot tiba-tiba celing hilang gitu. Seperti itulah. Jenis hantu yang ketiga adalah Banaspati, Kemamang, dan Badalungan. Nah, ketiga hantu ini memiliki ciri khas yang sama, yakni sama-sama memiliki api pada tubuhnya. Banaspati lebih banyak dijumpai di sabana dan Badalungan lebih sering dijumpai di hutan yang lebat. Sedangkan untuk Temamang lebih sering dijumpai di dekat danau, telaga, atau sungai. Beberapa pendaki konon ada yang pernah melihat hantu semisal ini di lembah Kidang Gunung Arjuna dan juga di lembah Lalijiwo kalau nggak salah. Hantu ini konon lebih sering menampakkan diri ketika tengah malam ya saat suhu mulai cukup dingin teman-teman. Jadi ya kalau dingin hati-hati biasanya kita akan melihat sesuatu yang aneh gitu ya nggak tahu juga itu halusinasi atau apa nggak tahu juga sih. Nah ini yang paling tidak asing teman-teman. Jenis hantu yang keempat adalah Gundruwo dan Jejengklek. Hantu yang juga tertulis dalam karya sastra Jawa kuno ini memiliki ciri khas berbulu dan berambut lebat. Biasanya Jejengklek menjadi penunggu mata air sedangkan Gundruwo lebih sering berada di pohon-pohon besar. Ada beberapa pendaki pernah mengaku melihat penampakan dengan ciri-ciri yang identik dengan Jejengklek dan Gendruwo, yakni ketika mendaki Gunung juga Gunung Anj. Nah, mungkin itu ya hantu-hantu yang banyak diceritakan oleh para pendaki, entah yang melihat itu hanya berhalusinasi atau berbohong ya saya tidak tahu teman-teman. Tapi setidaknya ini menjadi daya tarik dalam suatu obrolan di dunia pendakian. Dan mudah-mudahan teman-teman dapat menyikapi dengan positif dan tetap berpikir realistis saat mendaki. Dan sebenarnya pada zaman dulu cerita hantu-hantu ini tercipta oleh pengaruh budaya dan perwujudannya diadaptasi dari ketakutan dan kecemasan masyarakat di zaman itu. Dan kadang hantu menjadi senjata andalan orang tua zaman dulu untuk mencegah anaknya agar tidak bermain ke tempat yang berpotensi membahayakan dirinya ya. Nah, seiring berkembangnya zaman dan teknologi seperti sekarang, hantu justru menjadi tema yang menarik untuk dibuat konten. Dan sayangnya banyak masyarakat yang mempercayai lebih dari sekedar hiburan, teman-teman. Tapi kalau ada yang bertanya, apakah hantu itu benar-benar ada? Jawabannya sih ada pada pemahaman kita tentang ketakutan yang kita miliki. Jadi bisa diasumsikan bahwa hantu itu merupakan proyeksi dari ketakutan kita, teman-teman. Jadi seperti itu ya mungkin ya.